silakan. Kurangnya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan mengenai kesetaraan atau musyawarah dan musyawarah atau islah. Di sini narasinya seperti ini. Azizah anak dari keluarga sederhana. Ia rajin belajar dan aktif dalam kegiatan di sekolahnya. Pada waktu ada pemilihan calon ketua OSIS, kelas Azizah bermusyawarah untuk memilih calon ketua OSIS dari kelasnya dan Azizah terpilih menjadi kandidat calon ketua OSIS mewakili kelasnya. Selama ini, ketua OSIS di sekolah Azizah selalu anak laki-laki. Teman-teman sekelasnya membentuk tim sukses agar Azizah terpilih menjadi ketua OSIS. Pada saat pemilihan ketua OSIS tiba, dia mendapat suara terbanyak sehingga secara otomatis Azizah menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Azizah dan teman-temannya sangat senang sekali karena Azizah terpilih menjadi ketua OSIS meskipun ia anak perempuan. Dia dipercaya menjadi ketua OSIS. Dari narasi ini sudah menggambarkan adanya kegiatan musyawarah di dalam kelas untuk membentuk tim suksesnya. Juga selain itu juga ada kesetaraan gender di sini, di mana yang menjadi ketua OSIS itu tidak hanya anak laki-laki, jadi anak perempuan pun mendapat kesempatan yang sama dan memperoleh hak yang sama dalam sekolah tersebut. Demikian dari kelompok 4. Pakai surga. Kirkasnya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini perlu kami perkenalkan bahwa kami mempunyai tim cantik dari papan atas Jawa Timur bersama Tiara adalah suatu ya segala dari tim kreatornya Bu Titi, Irma, Ana, Ratu dan Priyono. Kita saksikan dengan Triana. Baik, untuk mengulas kelompok 3 itu bagian dari berimbang total tawazun. Nah, ini kami memberi deskripsi sesuai dengan judul yang kami terima, yaitu tawazun. Jadi deskripsi yang pertama, ini seorang pelajar yang kita memberikan suatu gambaran pada seorang pelajar yang bernama Bambang. Saya bacakan saja. Bambang adalah seorang pelajar kelas 7 di MTS Miftahul. Bambang itu anaknya ganteng, gede dhuwur, muka senengi. Ganteng gede dhuwur putih. Sayang kok beli. Ia merupakan siswa yang pandai, rajin, suka membantu, dan tidak membeda-bedakan dengan siapa ia berteman meskipun ia berasal dari keluarga yang berada. Jadi dia tuh walaupun sugih gak beda-beda, wabeh di kampung. Terus suatu hari teman sekelas Bambang yang bernama Adela, Adela, kehilangan uang saku. Tanpa rasa pamrih, Bambang berinisiatif untuk berbagi uang saku dan diberikan kepada Adela. Karena peristiwa tersebut, teman-temannya menaruh simpati pada kebaikan Bambang dan teman sekelas pun ikut berbagi uang saku mereka. Dari peristiwa tersebut, Bambang dan teman-temannya menerapkan nilai tawazun berimbang yang berupa saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan. Nah, itu merupakan suatu nilai ulasan yang dari berimbang tawazun. Begitu kurang mohon maaf apabila ada suatu tanggapan. Kurang satu oke. Lupa. Mau namanya tiarap itu harus dibahas sekaligus ini. Tiarap yang kedua. Nah, ini lurus dan tegas atau bahasa Arabnya iktidal. Ini saya bacakan. Kesibukan Pak Arman selaku kepala sekolah, nah ini kepala sekolah favorit di pinggiran kota Kediri wilayah timur tidak terelakkan. Mungkin jadi MTS ini kira-kira ini. Amin. Begitu beliau memasuki halaman sekolah, selalu tak lupa dengan kebiasaannya yang ramah dan sopan menyapa semua guru dan murid penuh kehangatan, sehingga semua bapak ibu guru dan murid merasa diayomi dan dihargai.
Saya selaku salah satu murid selama 3 tahun mengenyam pendidikan di sana terasa sangat cepat. Dengan model kepemimpinan Pak Arman, semua Bapak Ibu guru dan murid serta warga sekitar sangat terkesan. Mudah-mudahan sikap kepemimpinan Pak Arman ini bisa menjadi teladan bagi yang lainnya atau sekolah lain. Sikap tersebut menerapkan nilai lurus, tegas, kalau bahasa Arabnya tidak. Ya mungkin ada semacam tanggapan dari kami, siap untuk membantunya. Bersama Triwana. Nilai tegasnya gimana? Mungkin ada sahabat, kalau ada alhamdulillah. Asli satu, kalau kelompok 2 itu namanya apa kemarin Palapa ya. Ini kelompok 1 namanya Adila katanya. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 ini kebagian materi tentang ta'adub sama khutbah ya. Ini saya sebagai pembawa acara ya, nanti akan disampaikan oleh ya. Ini nanti yang kedua aja akan disampaikan oleh Bapak Agung ya. Ini yang pertama, ini saya sampaikan dulu. Ini materi tentang ta'adub ya. Jadi ta'adub itu tasrifnya ta'adaba ya ta'adubu ta'aduban ya. Ini memiliki arti kesopanan, kemudian tingkah laku yang baik, itu bisa diartikan seperti itu. Nah di sini ini mencontohkan ya tentang karakter anak. Ini yang namanya Faisal ya. Jadi Faisal ini adalah anak kelas 8B yang memiliki sikap ta'adub atau kesopanan yang sangat bagus, terutama kepada Bapak Ibu guru. Ketika bertemu, dia selalu mengucapkan salam, sapa, dan senyum. Kebiasaan itu selalu terbawa di sekolah maupun di rumahnya. Di sisi lain, dengan orang tuanya pun, ini menurut keterangan dari Bapak wali kelasnya, ini Bapak Ulfa Maliki, ini Faisal ini dengan keluarganya atau dengan orang tuanya ini memiliki sikap ta'adub atau kesopanan yang sangat baik ya. Kalau diintegrasikan dengan pelajaran lain, ini dengan pelajaran PKN ya. Ini dengan berkaitan dengan norma kesopanan ya. Di sisi lain, ini juga termaktub dalam firman Allah, ini surat An-Nisa, ini ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhirih. Wes, diartekmu dhewe mawon ya. Jadi intinya ini kita dianjurkan, disuruh untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, hal ini dicontohkan oleh Faisal. Jadi Faisal ini adalah salah satu contoh ya yang selalu berbuat baik ini kepada guru dan kepada orang tua. Demikian untuk materi tentang ta'adub atau berkeadaban. Untuk selanjutnya ini tentang keteladanan alias khutbah akan disampaikan oleh Pak Agung. Monggo Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagita ini ya, kelompok Sagita. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan Ya, kelompok Sagita nih. topik kami, yaitu topik 3 dan topik keempat. Yang pertama yaitu topik 3, yaitu muwatonah atau berkebangsaan dan berkewarganegaraan. Saya akan bacakan. Pada saat pandemi COVID-19 melanda semua negara, termasuk negara kita, banyak masyarakat yang terdampak baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, baik dari kalangan atas maupun bawah. Nah, dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak, Ibu Erwiyati MPD, Magister Pendidikan, selaku Kepala Madrasah MTS Miftahul Ulum, dengan melibatkan seluruh guru dan siswa menggalang donasi untuk warga yang terdampak dengan melakukan sebuah kegiatan yaitu bakti sosial peduli COVID-19. Adapun dimensi yang dimunculkan
pada kegiatan bakti sosial peduli COVID-19 ini, yaitu yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian khususnya elemen tolong menolong dan gotong royong serta menerapkan nilai muamalah, yaitu berkebangsaan dan berkewarganegaraan. Selanjutnya untuk topik yang keempat akan dijelaskan oleh Irmanul Sagita. Ana Sagita. Irmanul Sagita. Irmanul Sagita. Oke, untuk yang berikutnya yaitu mengenai tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Jadi untuk tawasud ini nanti kelompok kami itu memberi contoh, yaitu kenakalan siswa, kemitraan atau mengefektifkan hubungan antar guru, wali murid, siswa dan komite serta program sekolah. Jadi nanti untuk yang kenakalan siswa itu nanti biasanya kalau di sekolah sini di Madrasah MTS Simpang Ulun ini biasanya itu ada beberapa siswa itu yang cenderung nakal ya, ada beberapa masalah. Jadi nanti untuk penangkalan siswa ini nanti bisa dihadapi dengan biasanya itu yang pertama dari wakil kelas dulu. Jika wali kelasnya nanti belum bisa menyelesaikan, itu nanti bisa ditangani oleh guru BK. Jadi guru BK-nya nanti ada Bu Ana sama Bu Kiki, itu guru BK-nya. Kemudian nanti untuk Ibu Erwi juga ikut memberikan jalan tengahnya. Jadi misalnya kalau kemarin itu ada masalah waktu menggunakan musolanya, musola barat sama musola timur. Jadi anak-anak itu ada masalah di situ. Jadi untuk sekarang untuk sholat itu jadi ditukar. Jadi yang perempuan yang awalnya itu di musola timur sekarang ditukar dengan musola barat. Itu untuk yang kenakalan siswa. Untuk yang kemitraan itu nanti juga terkait dengan masalah yang ada di madrasah ini, itu juga dihadirkan wali murid. Jadi wali murid itu juga kesini ketika biasanya untuk pengambilan rapot itu sekalian ada musyawarah atau informasi sekolah dari Ibu Erwiati sendiri kepada wali murid, komite atau kepada guru dan siswa. Itu untuk yang kemitraan. Untuk yang program sekolah biasanya itu melalui musyawarah. Musyawarahnya itu dari keseluruhan. Jadi mulai dari guru, seluruh staf itu melalui rapat bersama. Itu mungkin ada yang Dari kelompok 2 menambah Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Saya menambahkan masalah di sini. Memang sekolah kita sekolah swasta yang seringkali muncul masalah-masalah yang sulit yang tidak terduga. Misalkan kalau masalah itu sulit dipecahkan dalam intern sekolah, kita punya kemitraan dengan instansi-instansi terkait, mungkin pada Polsek, pada misalnya narkoba, pada BNN, untuk masalah kesehatan dengan Puskesmas dan lain-lain. Jadi di sini memang kita menyadari bahwa sekolah kita sekolah swasta dan kemampuan dari kita itu memang ya perlu dukungan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Maka kami mengambil jalan tengah, yaitu dengan jalan kemitraan dengan instansi-instansi lain. Sedangkan program sekolah tadi yaitu dalam pengurusan program sekolah kita seluruhnya terlibat dalam proses perencanaan, yaitu mulai dari kepala sekolah, guru dan staf TU yang lain untuk mencetuskan atau membuat program sekolah sehingga nanti bisa menghasilkan program sekolah yang kita inginkan. Terima kasih, sampai di situ saja tambahan saya sebagai kelompok
Kelompok 2. Sagita. Dua Sagita, tim kreatornya yaitu Bapak Toto, Bapak Suradi, Bapak Sugianto, Bu Irma, dan Mbak Aprilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau khutbah. Ya, ini berkaitan berarti Bapak Ibu guru ini harus sebagai contoh terhadap anak didiknya agar mereka itu bisa dicontoh budi pekertinya. Yang pertama ini berkaitan dengan Pak Sodin. Ya, ini Bapak Sodin. Bapak Sodin ini adalah guru yang sangat teladan. Dengan keteladan. Ayo Pak, semangat Pak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 tadi berkaitan, yang pertama itu berkaitan dengan berkeadaan atau taudun. Yang kedua ini berkaitan dengan keteladanan atau khutbah. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan keteladanan, maka dari sini sebagai seorang guru itu harus mempunyai suri toladan atau contoh bagi anak didiknya. Di sini yang pertama itu kami contohkan Bapak Samsudin. Ini adalah guru yang sangat teladan. Dengan keteladannya banyak siswa yang sangat kagum kepadanya. Seperti salah satu contohnya itu mulai dari bergaulnya itu juga sangat baik. Yang kedua, cara berpakaiannya juga seperti itu. Gak sagap dewe pada orang. Ayo Pak, lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Terus. Contoh yang ketiga ini berkaitan dengan ibadahnya juga sangat bagus dan tekun. Ya, guru-guru yang seperti ini, seperti contoh Pak Sodin ini merupakan guru yang biasa dijadikan uswatun hasanah sesuai dengan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin, serta sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi dari ayat inilah maka Bapak Ibu guru, salah satunya Bapak Samsudin, ini dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak didiknya. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semua.